Bengkulu. Provinsi yang berada di bagian barat daya Pulau Sumatera ini memiliki satu legenda kisah Danau Dendam Tak Sudah. Kalau saya lihat di sini ada kerajaan ya Pak ya, bahkan ada beberapa kerajaan. Memasuki lebih dalam Benteng Malbroh, makin terasa kesan misterius peninggalan masa lalu. Ini Pak, saya juga pernah dengar kalau di ruangan ini ada satu tulisan yang ditulis pakai darah. Dan sekarang juga energi itu seperti terkumpul. Astagfirullahaladzim. Ya. Danau Dendam Tak Sudah, nama yang tak asing bagi masyarakat Kota Bengkulu. Ada mitos apa di balik nama danau ini? Danau Dendam Tak Sudah. Nama yang terdengar mengancam ini merupakan gambaran berbagai mitos yang syarat dengan nilai sejarah. Walau berada di tepi jalan yang tak pernah sepi dilintasi kendaraan berat, mitos gaib Danau Dendam Tak Sudah terus berkembang dan diwariskan selama beberapa generasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Dari Ketua Adat Dusun Besar Pak Abdullah. Oh, kebetulan saya anak Cikai Pak, Ya. dari jejak leluhur. Kira-kira bisa dibantu nih? Ya Bapak, saya di sini sedang menikmati indahnya danau ini dan dari namanya pun danau ini cukup menarik ya Pak ya. Iya. Danau Dendam Tak Sudah. Nah, dari nama tersebut Pak, apa ada yang mitosnya Pak yang memang ada sangkut pautnya dengan dendam? Ya, ada. Karena zaman dahulu orang-orang tua kita yang sering mitos di sini ada yang disebut dengan buaya puntung. Istilah buaya puntung memang buayanya sudah tidak punya ekor. Cerita kejadian itu bahwa zaman dahulu ini berbentuk telaga. Sebelum dia menjadi luas kayak gini, nah di situ banyak-banyak buaya. Dan orang-orang di sini, manusia yang tinggal di sini sering mengambil hasil dari telaga itu, ya berupa ikan, kemudian berupa air. Nah, sering diganggu oleh buaya itu. Salah satu ketua kita di sini termasuk orang paranormal itu seolah-olah gerah dengan kejadian itu. Nah akhirnya dia diajak buaya itu untuk adu begitulah, adu kekuatan. Nah maksud dari orang tua kita ini yang bijak ini agar kiranya kita jangan diganggu lagi. Terjadilah apa bahasanya perkelahian, adu kekuatan begitu. Yang terjadi ya buaya yang kalah. Nah makanya buayanya ditandai dengan dipotong ekornya dan dijanjikan jangan lagi mengganggu orang-orang yang mengambil hasil dari danau ini, dan kemudian juga dia
buaya juga berjanji mengabdi kepada masyarakat yang ada di sini dengan cara kalaulah seandainya ada bencana, akan terjadi bencana, dia akan memberitahu. Kemudian kalaulah ada buaya-buaya luar yang masuk ke danau ini, dia akan menjaga itu dan akan melindungi. Dulu ataupun sekarang masih ada sering dilihat nggak Pak sosok buaya tersebut? Kalau saya pribadi belum pernah melihat, tetapi orang-orang yang di era 90 pun masih ada yang lihat. Saya belum. Biasanya dan bahkan terakhir itu, tapi bukan sejenis lihat betulan, lihat lewat mimpi. Kejadian gempa di tahun 2000, gempa besar tahun 2007, itu buaya itu sempat muncul lewat mimpi. Dan pernah muncul nggak Pak? Buayanya pernah muncul nggak? Pernah, sebelum itu pernah muncul, seperti kata saya sendiri nggak ngelihat itu, tapi orang yang membuat siring pembuangan air ke arah pintu air sana itu dengan alat berat yang dipakai rakit. Itu buaya itu yang muncul, diangkatnya alat berat itu sedang mengeruk, ditahan begitu. Dan alat berat itu tidak mampu kerja lagi. Dan orang itu sendiri saat itu turun dari supirnya, turun dari alat berat itu sampai sekarang nggak ngulang. Oh ya, karena kita lebih supaya fokus dan lebih enak, lebih santai kita ngobrol-ngobrol aja di tempat-tempat duduk, lebih santai kan di alam. Biar sambil duduk ya Pak ya? Oke. Ya, Bapak duluan Mas. Ya. Mari. Danau Dendam Tak Sudah berlokasi di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Nama danau ini mungkin terasa aneh bagi orang yang belum pernah ke Bengkulu. Nama yang terkesan horor ini ternyata tak hanya syarat mitos menyeramkan. Danau Dendam Tak Sudah juga menyimpan cerita masa penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, di sini Mbak lebih santai enak ya, Pak, ya? lebih enak. Lebih adem. Lebih adem. Soalnya tadi di sana kita berasa panas ya Pak ya. Nah Bapak, saya juga pernah dengar kalau dulu itu Bengkulu juga pernah dijajah oleh Belanda. Iya. Nah nama danau ini ada sangkut pautnya juga nggak? Ada hubungan nggak Pak? Nah, iya. Dengan penjajahan Belanda pada zaman dulu. Iya, ini fakta yang diceritakan dengan fakta. Kalau tadi mitos-mitos. Nah, Belanda pada saat itu, sementara jalan yang ada di lewat belakang sana. Lewat, ya zaman itu kan belum ada mobil, belum. Paling juga gerobak sapi yang bisa lewat dan sepeda. Nah, Belanda dulu ada kepentingan. Dia buatlah jalan. Dibuat dam-dam supaya penahan air ini. Karena bangunan itu dianggap tidak selesai. Belum sudah, makanya orang-orang menyebutkan dam tak sudah. Nah, ini kata ada versi lain yang ceritanya begitu. Setelah saya duduk lama di sini, secara tidak langsung dan secara kasat mata, saya melihat danau ini di dimensi lainnya, Pak ya. Kok saya merasakannya di sini tuh ramai. Iya. Dan selain ramai juga kalau saya lihat di sini ada kerajaan ya, Pak ya. Bahkan ada beberapa kerajaan. Dulunya salah satu kerajaan yang ada di daerah ini namanya daerah Suku Lembah. Itu kerajaan Sungai Hitam. Nah, yang kebetulan salah satu rajanya yang dibuat nama kecamatan sekarang Pati. Ada kerajaannya besar sini. Salah satu kerajaan yang besar yang ada di kota ini. Kalau dulu belum kota, sekarang sudah menjadi kota Madia. Pak, kalau kita melihat danau di sini kan kelihatannya sempit, Pak. Kalau saya mau melihat danau yang bisa kelihatan lebih luas, bisa nggak, iya. Pak? Mari kita jalan lebih enaknya di sana. Oh, ke sebelah sana ya, Pak ya? Ya, supaya kelihatan di betul lebih panjang Luasnya lagi, kelihatan luas. ya, Pak ya? Sudut sana. Oke. Mari, Pak. Yuk.
sini ada tumbuhan-tumbuhan yang langka. Kemudian di sini ada juga ikan. Ikan di sini ada yang tidak ada di sungai lain, cuman ada di sini. Itu bahasa kami di sini ikan tebakang. Sejak ngobrol ya Pak ya, barusan kita berdiri di sini. Saya seperti merasa terganggu Pak. Jadi selain dari memang tempat ini menarik secara lahirnya, keindahannya, yang sudah dijadikan juga cagar budaya, tapi ternyata di sini juga kalau menurut saya melihat dengan kasat mata sosok yang ada di sini juga ternyata banyak ya Pak ya. Tapi ternyata tadi ada sosok-sosok binatang yang terus mengganggu penglihatan saya Pak. Ya. Saya melihat di arah sebelah sana, saya melihat ada sosok harimau dan juga ada sosok rusa juga Pak. Kalau orang-orang tua kami ngomongnya dulu, ada penunggu atau penjaga dari sungai ini. Salah satunya ya harimau, rusa, kemudian bahkan ada babi hutan. Kalau terjadi daerahnya panas bahasanya itu, daerah zamannya perang, zaman apa, zaman dahulu, itu harimau itu membantu dan menjaga di lokasi ini dan jangan sampai berbuat yang di luar batas dari kodrat manusiawi kan gitu. Dan tempat harimau itu sendiri sebenarnya di arah ujung sana yang Iya di sebelah sana berarti ya Pak ya beradanya. Nah, tapi dia kalau ada apa-apa dia turun ke lokasi yang terjadi. Berarti mungkin kalau di perairan ini adalah daerah kekuasaan dari sosok buaya buntung. Dan harimau tersebut menjaga di arah sebelah sana. Itu namanya apa Pak yang di sebelah sana? Perkuburan kami dulu itu disebut dengan daerah Keramat Danau. Berarti kalau dinamakan Keramat Danau di daerah sini banyak makam keramat dong Pak? Jelas. Di sana ada, di sini ada, kemudian yang lebih dekat sini juga ada. Kalau Teteh mau lihat di pintu air juga itu ada. Oh berarti di sini juga ada makam Iya. keramatnya ya Pak ya? Keramat pintu air namanya. Kalau Boleh bahasa. kita lihat Pak? Boleh. Bisa kita lihat ke sana. Nama Danau Dendam Tak Sudah memunculkan banyak penafsiran di masyarakat. Mitos dan legenda mewarnai keberadaan danau ini. Misalnya dengan keberadaan makam keramat di seberang danau Dendam Tak Sudah. Kuburan keramat ini dinamakan Sapu Jagat atau Keramat Pintu Air. Dipercaya bahwa kuburan keramat ini merupakan kuburan orang sakti yang memiliki ilmu-ilmu spiritual. Ini Mbak yang namanya Keramat Jalan Kayu kata orang kami atau Keramat Pintu Ayu. Namanya nih Abdullah Umar. Nah beliau itu siapa ya Pak ya? Salah satu tokoh, salah satu orang yang sakti di daerah kita ini dari daerah Lembah yang merupakan zaman perang dulu ya beliau ini yang salah satu perlawanan yang cukup sengit. Dulu kan nggak ada senjata yang cukup canggih. Dia memakai ya ilmu-ilmu sakti itulah. Wow. Nah, salah satunya ya ada dengan cara hujan abu, ada dengan angin kencang atau dengan yang lain yang katakanlah untuk menghambat gerak bebasnya orang-orang penjajah pada saat itu. Pernah ada cerita-cerita aneh nggak Pak di tempat ini? Kalau kita sepengetahuan kita memang enggak, tapi biasanya kalau untuk petani, untuk di daerah-daerah orang bersawah memang dengan begitu biasanya panennya agak lumayan. Kalau pamit ke sini untuk katakanlah kalau mau bersawah pamit dulu, tetapi mohonnya dengan Tuhan, bukan dalam artian melalui beliau ini kita pamit mohon dengan Tuhan agar panennya lebih lumayan, lebih dijaga,
penyakit dan sebagainya, hama dan sebagainya untuk bisa terkendali lah. Ya, berarti kalau itu menurut saya lebih ke berkah dari keramat ya Pak ya. Jadi kita tetap berdoa kepada Tuhan dan meminta berkah pada keramat. Mohon maaf ya Pak ya, dari tadi kan kita ngobrol, saya banyak ngobrol sama Bapak di depan danau, terus sampai sekarang di sini saya merasakan ada aura-aura energi lebih yang ada di badan Bapak. Kalau Bapak itu memang bukanlah semua manusia itu memang sama, tapi adanya kandungan energi-energi lebih di dalam tubuh Bapak itu kalau saya rasakan ada. Dan kalau saya lihat juga ya ini tidak lebih lagi dari keturunan atau dari keramat. Mungkin. Iya, karena Bapak sering merasakan juga hal-hal yang ganjil, hal-hal yang aneh tapi Bapak berusaha mendenial atau melawan, masa Bapak sering kayak dimimpikan juga. Iya. Lewat mimpi saya diajak oleh orang begitu dan orangnya itu nggak kenal dan nggak pernah ngomong, tetapi diajak begitu kan. Dan itu saya tahu bahwa itu lokasinya di tengah danau. Nah, di tengah-tengah danau itu saya rasakan itu saya masuk ke dalam danau. Di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu ceritakan saya masuk ke dalam danau itu, tetapi di dalam itu ada sebuah perkampungan. Ada nelayan, ada orang cukup jualan, ramai ya Pak ya. Iya. Dan semuanya yang saya aneh bagi saya itu kelihatan dia berpakaian jubah kayak orang tabot itu. Tapi kalau untuk diri saya pribadi, setelah saya tadi berjalan memang dengan Bapak, saya merasakan ada energi lebih karena apapun yang diberikan leluhur ataupun keramat ataupun karoma mungkin tidak harus berupa benda, tapi melainkan energi lebih yang Bapak rasakan Yang sekarang. mudah-mudahan, Iya, dan termasuk yang saya rasakan ada energi lebih dari Bapak. Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak sekali. sama-sama, Teteh. Bapak sudah mengajak saya berkeliling melihat danau dan bahkan Bapak juga sudah mengajak saya ke salah satu makam yang berada di dekat danau ini. Iya. Dan sekarang saya mau pamit Bapak. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi promosi bagi kami dan ini menjadi tempat wisata dan mitos-mitos yang ada. Amin. Makasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Kota Bengkulu juga masih melestarikan peninggalan sejarah masa kolonial. Salah satu rekam sejarah di bumi Rafflesia ini adalah sebuah monumen Persatuan Rakyat Bengkulu melawan penjajah Inggris, yakni Monumen Thomas Parr. Nama Thomas Parr mungkin terdengar asing untuk banyak orang, namun tidak bagi masyarakat Kota Bengkulu. Terletak di jantung Kota Bengkulu, monumen dengan luas 70 meter persegi ini dibangun pemerintah Inggris pada tahun 1808. Pemirsa, inilah salah satu rekam sejarah yang ada di Kota Bengkulu, yaitu Monumen Thomas Parr, penguasa Inggris yang pernah menjabat sebagai gubernur di kota ini dan tewas dipenggal oleh rakyat Bengkulu pada zaman dahulu. Tahun 1807 adalah tahun yang bersejarah bagi masyarakat Bengkulu. Presiden Inggris di Bengkulu, Thomas Parr dan asistennya tewas ditikam dan kemudian kepalanya berhasil dipenggal oleh penduduk setempat. Peristiwa yang merupakan akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Inggris ini menjadi legenda tersendiri hingga di Inggris. Mungkin dulu bagi penjajah Inggris, monumen ini dibangun sebagai penghormatan untuk Thomas Parr. Tapi saya percaya, untuk rakyat Bengkulu, monumen ini dibangun sebagai simbol kebebasan bagi rakyat Bengkulu. Jenazah Thomas Parr dan asistennya dimakamkan di Benteng Marlborough yang terletak tak jauh dari monumen Thomas Parr. Pemindahan jenazah dilakukan pemerintah kolonial Inggris untuk menghindari amarah rakyat Bengkulu saat itu yang ingin membongkar makam Thomas Parr.
Benteng Marlborough adalah benteng terbesar se-Asia Tenggara yang pernah dibangun oleh bangsa Inggris. Nama benteng ini diambil dari nama bangsawan dan pahlawan Inggris, yaitu John Churchill, Duke of Marlborough. Benteng Marlborough dulu merupakan pusat pemerintahan kolonial Inggris yang menguasai Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 140 tahun. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Benteng Marlborough dan saya penasaran ingin melihat makam dari Thomas Park. Saya juga ingin berkeliling di benteng ini. Benteng berukuran 240 kali 170 meter ini memiliki posisi yang sangat strategis di tengah kota Bengkulu. Dari benteng terlihat jelas garis pantai Bengkulu. Jadi tak heran, benteng ini sangat ideal sebagai benteng pertahanan. Selain untuk menunjukkan kekuatan militer Inggris, benteng Marlborough di tepi laut Samudra Hindia ini juga berfungsi mengawasi jalur perdagangan yang melintasi Selat Sunda. Selamat sore Mbak, Sore bisa Bapak. saya bantu? Saya anak Cikai Pak, dari jejak leluhur. Ya, Mohon maaf dengan Bapak siapa saya? nama saya Pak Joni, kebetulan ditugaskan sebagai juru pelihara di Benteng Marlborough ini. Ada bisa saya bantu Mbak? Jadi gini Pak, tadi saya sudah dari makam Thomas Park Oh, iya, yang iya. di Tugu Ya, ya, itu. benar-benar, ya, sana, ya. Dan saya dengar katanya makamnya dipindahkan ke sini ya Pak ya? Iya betul. Dan itu kapan Pak? Nah, makam ini satu hari setelah terjadi pembunuhan terhadap Presiden Thomas Parr yang ini Mbak ya. Oh yang ini. Ya, tanggal 23 Desember pada malam hari 1807, beliau keesokan harinya disemayamkan di dalam Benteng Marlborough. Nah, kalau ini Presiden Gubernurnya Thomas Parr, sedangkan ini asistennya Charles Murray. Oh, iya makanya tadi saya bingung. Yang saya tahu kan Thomas Park. Dan ini kan ada Charles, ada Robert. Yang dua itu siapa Pak? Nah, yang ini kan Charles ini sebagai asistennya. Oh. Nah, sebenarnya tujuan masyarakat Bengkulu ingin membunuh Thomas Parr. Nah, karena asistennya melindungi seorang pimpinan, akhirnya beliau ikut imbas kena bunuhnya. Sedangkan yang nomor 3 itu tidak ada, Mbak. Dalam data sejarah yang ada kita simpan, yang kita punya, itu tidak terdapat nama. Jadi sejarah berkembang memang saya dengar di media online segala macam, itu termasuk ada nomor 3 Robert Hamilton. Nah, berdasarkan dari tahun terbunuhnya Robert Hamilton, kan beliau sangat jauh selisih jauh terjadi pembunuhan itu. Berarti yang tengah kosong ya Pak ya? Enggak, yang paling ujung Mbak. Oh yang paling ujung, yang Iya, ini betul. adalah Thomas Park-nya. Ini Thomas Parr, Ini ini asistennya. ya Robert Hamilton ya. Oh.
India dan orang Bugis itu dijadikan laskar pribumi bagi mereka selain tentara-tentara Eropa. Oh, berarti bukan Ya. dari tenaga paksa Oh rakyat Bengkulu ya? enggak. Pak, ini kalau saya lihat juga banyak sel. Ya betul. Nah, berarti rakyat Bengkulu juga pernah di sel dong Pak di sini? Nah kebetulan di sini namanya untuk sipil tidak ada, yang ada namanya sel militer Mbak. Ya pernah kebetulan waktu itu tentara Belanda pernah ditahan di dalam sana. Oh, tapi Ya. kalau rakyat Bengkulu ada Oh, yang pernah ditahan di sini? Enggak, karena tujuan Inggris di sini berniaga Mbak. Berarti, tapi kalau Belanda pernah ada yang ditahan Iya di pernah sini? ditahan, ya pernah. Nah, kalau Soekarno pernah ditahan juga di sini nggak Pak? Nah kalau Pak Karno kebetulan waktu diasingkan ke Bengkulu, yang dari ND ke Bengkulu tahun 1938, ya Bung Karno pernah dipanggil oleh petinggi Belanda ke Benteng Marlborough, memang pernah, tapi namanya ditahan tidak pernah sama sekali. Berarti sel ini hanya untuk Belanda waktu itu Pak? Iya, kebetulan tentara Belanda yang ditahan di sana. Pak, kalau saya mau lihat-lihat ke sel itu boleh nggak Pak? Nah, boleh silakan. Yuk. Ya. Begitu saya masuk dari ruangan sana, bukan saya saja, semua kru mendengar ada fenomena suara. Suara seperti orang berjalan seperti ini. Bukan hanya megah dan kokoh, Benteng Marlborough juga menjadi bukti nyata kejamnya zaman penjajahan. Nah, ini Mbak ruangan yang dinamakan pos jaga dan sel militer. Oh, boleh kita masuk Pak? Ya boleh sih, silakan Mbak. Ya. Ya, silakan. Oh ini ya Pak ya ruangannya? Ya betul. Jadi ini di ruangan ini sebagai pos jaganya, sebagai pos jaga untuk menjaga pintu gerbang utama. Nah, dan di sana yang di sebelah kanan kita, Di sebelah sana. ya, ini yang namanya sel militer. Oh, tadi saya juga sempat dengar yang ditahan dulu Ya. di sini itu orang Belanda ya Pak ya? Ya betul. Nah betul itu ada. kenapa Pak? Nah, pada waktu kekuasaan Inggris di Tanah Bengkulu, ada beberapa tentara Belanda yang berkeliaran di wilayah kekuasaannya. Takutnya Belanda ini mematai. Nah, akhirnya orang Belanda itu ditangkap dan dipenjarakanlah di dalam ruangan sel militer. Oh di situ. Iya. Terus gini Pak, saya juga pernah dengar kalau di ruangan ini ada satu tulisan yang ditulis pakai darah. Itu benar nggak Pak? Ya, memang terdapat di dua ruangan ini, salah satunya ada terdapat sebuah coretan dinding yang berbentuk sebuah kompas. Jadi waktu itu seorang tahanan kan tidak boleh membawa apapun ke dalam tahanan. Nah, jadi mereka di sana itu menulisnya menggunakan kuku yang ada. Oh, Nah, akibat kukunya berdarah, akhirnya tulisan itu supaya jangan diketahui oleh pihak penjaga, ditutupnya tulisan itu dengan darah. nah, kalau begitu boleh lihat nggak Pak? Ya boleh Mbak, silakan Mbak. Ya. Ayo, silakan Mbak. Iya. Permisi. Di sebelah mana Pak? Ya sebelah sini Mbak. Oh di sini ya? Iya, ya. Nah, ini dia. Oh ini. Iya, Boleh dipegang? boleh, boleh, boleh. Dan itu bahasanya pakai bahasa Belanda Ya, berarti betul, Pak? betul. Tapi apa Bapak tahu artinya dari tulisan tersebut Nah, Pak? kalau kita diterjemahkan di dalam bahasa Belanda sini, nah kebetulan artinya kita diterjemahkan itu barang siapa yang mengamati sebuah kompas ini. Ini janganlah memarahi yang menulis di sini, karena waktu di sini kami sangat sengsara gitu. Jadi sebenarnya itu isi hati ya? Ya, mengungkapkan isi hati mereka di Iya. sini. Karena kalau saya rasakan juga begitu saya masuk dari ruangan sana,
bukan saya saja, semua kru mendengar ada fenomena suara seperti orang berjalan seperti ini. Mungkin tadi kita tidak pahami dulu, makanya kita semua mendengar sebuah fenomena suara. Kalau menurut saya itu memang kejadian yang memang biasa, lazim, karena itu bisa dibilang kejadian dari masa lampau, dari masa lalu yang masih terekam ke masa sekarang. Jadi apa yang kita dengar semua itu ya memang itu kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Ketika saya melihat ke masa lalu, di sini saya tidak merasakan ada penyiksaan atau kekejaman, tapi di sini saya lebih merasakan kesel, ada kesedihan. Makanya saya juga merasakannya sesek, ada rasa pengen nangis tapi nggak bisa. Di sini memang pada waktu itu memang jumlahnya sangat banyak, Mbak. Nah, berapa banyak kira-kira, Pak? kalau yang berapa banyaknya itu kan nggak terdata ya, Pak ya. Nah, kebetulan memang banyak. Jadi posisi mereka di sini kayaknya tidur aja nggak bisa. Dia pada jongkok semua dia. Ya, saya di sini Pak jujur aja agak kurang nyaman. Semakin saya berlama-lama di sini, saya juga banyak melihat. Jadi bukan hanya di sini juga seperti ada pertengkaran. Jadi pertengkaran antara yang penghuni di sini, Ya, betul, ya. rasa-rasa kesal mereka yang akhirnya mereka ungkapkan ke sesama tahanan sel. Kalau saya lihat seperti itu. Depan sana juga ada seperti pintu sel juga, Pak. Ya. Itu tempat apa? Nah, yang di pintu yang sebelum kita masuk tadi itu adalah suatu ruangan tempat tinggal para pegawai EIC. Jadi para pegawai EIC dia tinggalnya di sana. Semacam barak gitu, Pak? Iya, betul. Oh, Jadi mereka boleh bawa- kita ke sana, Pak? Ya, boleh, silakan kita. Ya. Nah, ini Pak tadi yang bikin saya penasaran. Boleh masuk nggak, Pak? Boleh? Yuk, masuk Ya, yuk. silakan. Permisi, Mbak ya. Ya. Oke. Bapak duluan. Ya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Ruangan di sini cukup luas ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, dulunya ini tempat apa tadi? Bangsal ya, Pak ya? Ya, jadi kebetulan di sini ruangan ini ditempati oleh para pegawai Ash India Company. Jadi para pegawai yang golongannya tinggi, mereka tinggalnya di sini. Oh, nah itu kan dulu ya, Pak ya? Iya. Kalau sekarang tempat ini difungsikan untuk apa, Pak? Nah, kalau untuk sekarang kita fungsikan tempat galeri heritage, Mbak. Jadi biar anak-anak bisa melihat sejarah masa lampau. Semacam museum gitu Iya, ya, betul, Pak betul, ya? iya. Oh, jadi berarti banyak tersimpan benda-benda yang masa lalu dong, Pak, di ruangan ini? Ada sebagian ada sini ya. Berarti pintu ini ada akses untuk ke bawah tanah ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, Nanti boleh saya ke sana, Pak? ya boleh, boleh. Pemirsa, benteng ini memang cukup megah dan memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Namun, di balik kemegahannya, benteng ini juga banyak merekam kejadian di masa lampau yang sangat tragis. Dan sekarang juga energi seperti terkumpul. Astagfirullahaladzim. Isak tangis di lorong bawah tanah seakan menjadi bukti kelamnya penyiksaan di masa lampau. Saya duluan ya. Ya. Permisi. Sebelah sini, Pak. Pak, Ya. ini ruangan apa, Pak, dulunya, Pak? Jadi dulu difungsikan oleh bangsa Lihat sana, Inggris Pak. ini sebagai ruangan bawah tanah. Dan mitos orang sekarang yang menyebutkan ini ruang penyimpanan harta. Mungkin Iya. ini untuk kamuflase. Padahal sesuatu di dalam ini kayak seperti ada ruangan sel tahanan, ada 3 blok ruangan. Ya pemirsa,
tadi saya sempat ganti baju karena ketika saya dan tim mau masuk ke ruangan ini ada sedikit hambatan, bahkan gembok tidak bisa dibuka ya Pak ya dengan kunci yang sama. Tapi ternyata itu disebabkan memang di sini ada mitos tidak boleh memakai baju merah. Dan akhirnya saya mengganti baju, gembok bisa dibuka ya Pak ya. Percaya tidak percaya tapi memang itu terjadi. Ini ruangan yang menurut saya bikin saya merinding Pak. Ini padahal hawanya di sini cukup panas, bisa dilihat. Makanya saya tanya, Bapak ini ruangan apa? Kembali lagi, ruangan penyimpanan harta. Tadi menurut Bapak. Nah Bapak, kita masuk ke sini. Oke, ini jeruji. Allah. Assalamualaikum. Permisi. Pak, ini semacam jeruji ya? Tapi kalau saya lihat, mohon maaf, ini seperti sudah dipotong jerujinya ya Pak ya? Iya betul. Jadi kalau saya sedikit flashback ke belakang, sebenarnya ini memang betul-betul jeruji sampai turun ke bawah. Iya betul. Jadi ini kan bisa buka tutup ini. Oh, tapi ini dipotong. Iya. Ya Pak ya. Allahu Akbar. Pengetahuan Bapak ini ruangan apa Pak? Ya ini sebenarnya dilengkapi juga untuk ruang tahanan juga. Tahanan. Dulunya siapa Pak yang ditahan? Yang dulunya ya kita nggak pasti siapapun orangnya di sini. Yang pasti dalam pengkajian tim juga ini dilihat kayak gini ruangannya ya dipositifkan ini ruangan tahanan. Jadi kalau boleh jujur ya Pak ya, ruangan tahanan ini membuat saya lebih energinya lebih kuat, lebih besar dibanding ruangan yang tadi, tahanan yang di sana itu Pak. Ya betul yang disebut militer tadi. Jadi di sini lebih terasa energi-energi atau aura-aura kesedihan, dan kalau saya lihat di sini pada zaman dulunya itu bukan hanya tahanan pria, tapi di sini juga ada beberapa tahanan wanita Pak. Betul. Jadi ada beberapa tahanan wanita yang dicampur adukan, bahkan di sini ada astagfirullahaladzim apa? Di sini ada satu orang perempuan, tapi perempuan asing di sini meninggal, ditahan sampai meninggal, dan penderitaannya cukup panjang. Memang kebetulan ada seorang wanita Eropa yang kebetulan dia suka sama orang pribumi. Nah bangsa-bangsa mereka tidak suka. Akhirnya beliau di perempuan itu diasingkan di sini. Akhirnya perempuan itu kayak seperti berdiam diri, dikasih makan tidak mau. Pokoknya sampai dia dijemput ajalnya. Sakit soalnya kalau saya lihat, jadi sampai badannya kucel sekali, dekil sudah. Dia masih muda, tapi dia sampai meninggal itu keriputnya itu karena sakit, bukan? Ya, karena dia makan dan minum dia menolak. Oh, makanya keriput. Boleh saya lihat lagi ya Pak ya? Ya boleh. Ini kesini masih bisa ada ruangan juga ya? Ya ada di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Allahu Akbar. Kalau boleh tahu ini dulu ruangan apa Pak? Ya, jadi di sini dulu pernah sempat untuk penyimpanan harta, cuma berbeda tahun lagi, sempat dijadikan ruang tahanan bawah tanah. Di tahun 1807, ya kan terjadi pembunuhan seorang residen gubernur. Ya, kemarahan orang-orang Inggris, jadi kan terjadi penangkapan itu. Mana tokoh-tokoh yang terlibat itu mungkin karena itu mungkin kemungkinan besar ya mungkin yang bisa jadi ditahan di sini. Pernah terbakar nggak Pak di sini? Soalnya kalau saya lihat di sini merasakan jadi sebelum mereka melemah itu seperti terjadi baku hantam antar tahanan. Jadi pemirsa, kalau saya rasakan di ruangan ini di sini bisa dibilang aura mistisnya cukup kuat, aura mistis yang memang dikarenakan pada kejadian masa lampau di sini
kejadiannya lebih tragis daripada penjara yang di sana. Pak, Bapak tadi ngerasain sesuatu di sebelah sini. Kalau saya melihat ada, kita mungkin bicara sosok dari dimensi lain ya Pak ya, bukan dari dimensi kita. Ternyata di sini memang masih dihuni oleh beberapa sosok yang berasal dari dimensi lain. Dan aura yang paling kuat ini di antara kiri, ini kanan. Kalau saya merasakan di sebelah sini. Maka dari itu saya mau sama-sama merasakan bersama Bapak yang memang pasti Bapak sering merasakan dan melihat karena kesehariannya di sini. Dan sekarang juga energinya seperti terkumpul. Astagfirullahaladzim. Bisa tolong dinyalain lagi nggak lampunya, bisa kan ya? Meskipun mereka sudah tidak ada, itu jasadnya, raga mereka sudah tidak ada. Tapi kita akan selalu tetap mendoakan semoga mereka diterima amal ibadahnya, ditenangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus Tuhan. Pak, saya ucapkan terima kasih nih Pak sudah mengajak saya berkeliling-keliling di benteng ini, dan alhamdulillah banyak sekali pengetahuan dan sejarah yang saya ketahui di sini. Semoga menambah ilmu pengetahuan saya dan pemirsa yang nonton di rumah. Dan semoga benteng-benteng ini pun peninggalan dari para leluhur kita tetap dilestarikan dan dijaga. Kita keluar ya Pak ya. Sudah gelap juga. Pemirsa, benteng yang cukup megah ini banyak sekali mengandung nilai sejarah. Namun di balik kemegahannya, benteng ini juga banyak sekali merekam kejadian-kejadian tragis di masa lampau.